Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Kapriani dengan NIM 2051348498. Saya dari jurusan Pendidikan Ekonomi FKIP Universitas Riau. Nah, di video kali ini saya ingin membahas tentang kearifan lokal yang mendukung pelestarian sumber daya alam di daerah Bagan Batu. Kearifan lokal merupakan bagian dari budaya suatu masyarakat yang tidak dapat dipisahkan dari bahasa masyarakat itu sendiri. Kearifan lokal biasanya diwariskan secara turun-temurun dari satu generasi ke generasi melalui cerita mulut ke mulut. Sedangkan sumber daya alam biasa disingkat SDA adalah segala sesuatu yang berasal dari wilayah yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Sumber daya alam dapat terbagi menjadi dua berdasarkan asal terbentuknya, yakni sumber daya alam hayati dan sumber daya alam non-hayati. Sumber daya alam hayati berasal dari makhluk hidup baik binatang maupun tumbuh-tumbuhan. Contohnya kayu, rotan, rempah-rempah, ikan, ayam, sapi, gula, dan susu. Sementara itu, sumber daya alam non-hayati adalah sumber daya yang tidak berasal atau terbentuk dari makhluk hidup, misalnya udara, air, gas alam, cahaya, matahari, batu-batuan, dan sebagainya. Nah, seperti yang sudah kita pahami sebelumnya bahwa kearifan lokal merupakan suatu kebiasaan yang dilakukan suatu komunitas secara turun-temurun, baik bahasa, budaya. Nah, di desa Bagan Batu merupakan masyarakat yang memiliki kebiasaan berladang atau menanam. Di antaranya adalah tanaman pohon kelapa sawit, pohon karet, semangka, jagung, dan sebagainya. Nah, salah satu upaya pelestarian masyarakat Bagan Batu adalah dengan cara satu, pembersihan lahan. Di antara tanaman seperti kelapa sawit dan pohon karet umumnya masih banyak tanaman liar atau sumak, sehingga para penggarap harus membersihkan lahan tersebut. Pembersihan lahan tidak hanya menggunakan parang, melainkan dengan cara membakar. Tapi sisa tanaman kebasan dikumpulkan di antara pohon-pohon sawit setelah kering, kemudian dibakar. Pembakaran pun tidak menggunakan api besar atau dipantau agar apinya tidak terkena tanaman utama. Sisa pembakarannya akan dijadikan abu pembakaran dan dimanfaatkan sebagai pupuk alami. Masyarakat Bagan Batu juga memanfaatkan lahan perkebunan kelapa sawit di belakang rumah. Dan ini dimanfaatkan sebagai tempat bercocok tanam. Tanaman yang ditanam seperti serai, terong, cabai, bahkan tebu. Keterbatasan lahan tidak membuat masyarakat berhenti untuk menanam, walaupun hasilnya tidak untuk dijual. Paling tidak dimanfaatkan untuk kebutuhan sehari-hari. Kebiasaan ini dilakukan sejak lama oleh masyarakat Bagan Batu. Ketiga, pembuatan bedeng dilakukan sebagaimana umumnya para petani yang akan membuat lahan pertanian. Peralatan yang digunakan pun peralatan manual seperti cangkul, parang, dan lain sebagainya. Di antara tanaman utama minimal terdapat 2 bedeng sebagaimana media tanam. Setelah selesai pembuatan bedengan, kemudian kebiasaan lainnya yaitu memanfaatkan sampah sawit sebagai pupuk alami yang ditabur pada bedengan sebelum penanaman. Tujuannya agar tanah lebih subur. 4. Perawatan yang dilakukan umumnya pemupukan, pembersihan gulma, penyemprotan, dan penyiraman. Lahan yang digunakan umumnya bukan tanah gambut melainkan tanah mineral, sehingga ketika memasuki musim kemarau para petani harus menyiram tanamannya. 5. Setelah lahan tersebut tidak lagi memungkinkan untuk ditanam tanaman tumpang sari, masyarakat mencari lokasi untuk dilakukan pola tanam yang serupa. Bagi masyarakat yang mengelola lahan bukan miliknya tetapi izin dengan pemilik lahan tersebut, maka pengelolaannya tidak ada bagi hasil dengan pemilik lahan, karena pada dasarnya pemilik kebun sawit
senang jika kebunnya diolah. Pemilik lahan tidak perlu susah payah untuk melakukan pembersihan dan pemupukan lahan. Selain itu, tanaman utamanya tetap terjaga dan terawat. Nah, teman-teman, itulah tadi pemaparan dari saya. Semoga video tadi dapat bermanfaat dan dapat dipahami